Dahlan Solihah dengan NIM 12208193069 dari jurusan Teknik Biologi kelas 6A. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada jaringan penyusun akar. Yang kedua, menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada jaringan penyusun batang. Yang ketiga, menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada jaringan penyusun daun. Yang keempat, menghubungkan keterkaitan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada jaringan penyusun bunga. Yang kelima, menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, pada video pembelajaran ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang pertama, epidermis. Epidermis batang terdiri atas lapis sel. Pada permukaan batang terdapat lubang-lubang yang dinamakan lentisel sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang kedua, korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim. Yang ketiga, yang selanjutnya ada endodermis. Endodermis batang tersusun atas satu lapisan sel yang mengandung zat tepung. Oleh karena itu, endodermis pada batang tumbuhan berbiji tertutup biasa disebut sarung tepung atau floeterma. Lapisan ini merupakan pemisah antara stele dengan korteks. Selanjutnya yang keempat ada stele atau simbol pusat. Stele terletak di sebelah dalam korteks. Bagian tersebut merupakan bagian batang yang terdalam. Lapisan terluar dari stele disebut perisikkel atau perikambium. Di sebelah dalamnya terdapat parenkim dan berkas pengangkut yang berupa xilem dan floem. Parenkim yang terdapat pada stele Angiospermae dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang terdapat di tengah stele atau embulur dan yang terdapat di antara pembuluh angkut atau jari-jari embulur. Dapat kita lihat bahwa sangat berbeda anatomi batang dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium, susunan berkas pengangkutnya tersebar atau tidak teratur, stele tidak terlihat jelas dan seolah-olah menyatu dengan korteks. Tidak terdapat embulur. Kemudian pada tumbuhan dikotil, di antara xilem dan floem terdapat kambium. Susunan berkas pengangkutnya tersusun melingkar atau konsentris. Stele terlihat jelas, terdapat embulur pada bagian pusat stele. Nah, ini gambar dari jaringan batang monokotil. Dan ini pada batang dikotil, yang mana susunan floem dan xilem sudah sangatlah jelas berbeda. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Yang pertama ada epidermis. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada semua organ tumbuhan. Begitu juga dengan daun. Jaringan epidermis terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat.
keberadaan epidermis sangat penting bagi pertumbuhan. Peran utama sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya, baik dari kerusakan mekanis, paparan cahaya, patogen, atau perubahan suhu yang ekstrim, dan sebagai pintu masuk keluarnya zat. Banyak proses terjadi di epidermis daun. Jaringan tersebut mengalami modifikasi yang bervariasi pada tumbuhan. Yang kedua, parenkim. Jaringan parenkim yang menyusun daun disebut dengan mesofil daun atau daging daun karena jaringan tersebut mengisi sebagian besar ruang pada daun. Di dalam mesofil daun terdapat dua jenis sel yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat utama terjadinya fotosintesis. Macam parenkim yang menyusun daun, yang pertama ada palisade atau jaringan tiang, memiliki bentuk memanjang, terletak tepat di bawah epidermis atas. Sel-sel palisade tersusun rapi dan rapat. Palisade memiliki kloroplas lebih banyak dibanding spon. Oleh karena itu, intensitas fotosintesis yang terjadi pada palisade lebih banyak dibanding spon. Yang kedua, spon atau jaringan bunga karang memiliki bentuk seperti sel-sel parenkim, yaitu heksagonal yang tersusun sangat longgar, sehingga terdapat rongga antar sel yang cukup besar. Selanjutnya yang ketiga ada kolenkim. Kolenkim merupakan jaringan penguat yang terletak di tulang daun dan antara jaringan parenkim di daun. Fungsi kolenkim yaitu menguatkan bentuk daun baik dari terpaan angin atau lainnya. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada organ daun terletak di antara mesofil daun dan epidermis bawah daun. Jaringan pengangkut pada daun tersusun berdampingan. Xilem memiliki struktur sel yang besar, sedangkan phloem memiliki sel yang kecil dan rapat. Kedua pembuluh pengangkut tersebut mengangkut zat yang berbeda. Xilem pada daun memudahkan penyampaian air dan garam mineral yang dibawa oleh xilem akar sampai pada sel-sel ujung daun. Adapun phloem daun berfungsi sebagai pintu pertama bagi distribusi makanan atau glukosa hasil fotosintesis yang berlangsung di dalam daun dan akan diedarkan ke seluruh bagian organ tumbuhan. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar jaringan apa saja yang ada di daun. Ini jaringan epidermis atas, ini mesofil palisade, kemudian mesofil bunga karang, berkas pengangkut, epidermis bawah, stomata. Nah, ini jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Nah, di sini juga ada kutikula. Selanjutnya, salah satu fungsi daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemampuan berfotosintesis hanya dimiliki oleh tumbuhan hijau karena tumbuhan hijau mempunyai sel-sel yang mengandung banyak klorofil atau zat hijau daun. Pada proses fotosintesis, klorofil berfungsi menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Klorofil terdapat pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Kloroplas banyak ditemukan pada daun, sehingga organ utama fotosintesis tumbuhan adalah daun. Oleh karena kemampuannya untuk berfotosintesis, maka tumbuhan hijau disebut sebagai autotrof. Fotosintesis berlangsung melalui dua tahap reaksi kimia, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya, lalu karbon dioksida, air, yang kemudian akan menghasilkan oksigen.
Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan pada bunga. Secara anatomi, mahkota dan kelopak bunga memiliki struktur yang sama, yaitu terdapat sel-sel parenkimatis yang terletak di antara epidermis atas dan bawah. Epidermis bagian luar kelopak bunga dilapisi oleh stomata, putin, dan trikomata yang masing-masing mengandung sel-sel klorofil. Epidermis daun kelopak ini umumnya memiliki bentuk berupa tonjolan atau papila berlapis kutikula. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sari tersusun oleh sel-sel parenkimatis berstruktur sederhana yang vakuolanya tidak dilengkapi ruang antar sel. Pada epidermis bagian bunga ini terdapat trikomata, kutikula, dan stomata. Lapisan dinding dalam kepala sari terdiri atas jaringan epidermis, endotasium, lapisan tengah, dan tapetum. Nah, ini gambar dari struktur dan fungsi jaringan pada bunga. Selanjutnya, tentang teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Keindahan alam dan makhluk hidup di dalamnya dapat menginspirasi beberapa ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru. Teknologi yang meniru makhluk hidup dalam ilmu pengetahuan disebut biomimikri. Berikut ini beberapa teknologi yang terinspirasi dari alam, khususnya struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama ada paving. Paving merupakan produk bahan bangunan yang berfungsi untuk menyerap air hujan ke dalam tanah. Paving terinspirasi oleh jaringan parenkim yang berbentuk segi enam dan memiliki ruang antar sel. Nah, ini paving, gambar paving. Selanjutnya yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya. Para peneliti terinspirasi dari keteraturan kelopak bunga matahari untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Desain tersebut diperkirakan dapat meningkatkan energi yang dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga ada charger. Charger tenaga matahari yang dirancang oleh Vivian Muller terinspirasi oleh tanaman bonsai. Charger ini menangkap cahaya melalui 27 panel surya mini yang menghiasi cabang-cabangnya. Selanjutnya yang keempat ada sensor cahaya. Sensor cahaya merupakan salah satu alat yang digunakan dalam bidang elektronika. Alat tersebut berfungsi untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Alat tersebut memungkinkan pengguna melakukan deteksi cahaya dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Cara kerja sensor cahaya adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Umumnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Alat ini mempunyai kegunaan yang sangat luas. Salah satu yang paling populer adalah kamera digital. Beberapa komponen yang biasanya digunakan dalam rangkaian sensor cahaya adalah light dependent resistor, fotodiode, dan fototransistor. Pada tumbuhan tertentu, misal kaktus, terdapat bagian tubuh yang memiliki sifat seperti sensor cahaya, yaitu stomata. Stomata kaktus berfungsi sebagai fotoreseptor atau penerima cahaya yang akan membuka menutup menyesuaikan waktu, menutup saat siang hari di mana intensitas cahaya pada siang hari lebih tinggi, dan membuka pada malam hari di mana pada malam hari intensitas cahaya lebih rendah. Proses membuka menutup karena pengaruh cahaya pada kaktus berfungsi untuk mengurangi penguapan, sehingga kaktus dapat bertahan dalam cuaca yang kering dan ekstrim. Selanjutnya yang kelima ada lapisan pelindung. Daun tanaman memiliki lapisan luar yang disebut kutikula. Kutikula terdiri atas putin, cutan, polisakarida, lipid, dan lilin. Sebagai contoh pada daun tumbuhan teratai atau talas, lapisan kutikula menjaga daun tetap kering sehingga tidak membusuk meskipun terkena air.
Keunikan fungsi tersebut menginspirasi ilmuwan untuk membentuk semacam senyawa yang dapat melapisi suatu benda. Hasilnya dalam bentuk cat yang mampu melindungi perabot rumah tangga, mobil, perangkat elektronik yang anti basah, anti debu, sehingga membuat perangkat tersebut berdaya guna tinggi. Yang selanjutnya, alat pemurni air. Ketika tumbuhan menyerap air mineral dari dalam tanah, air tersebut bercampur dengan zat-zat kimia lain. Proses transport air dan zat-zat tersebut ketika melewati membran akan melewati tahap-tahap seperti filtrasi atau penyaringan, pemisahan zat dengan penarikan ion-ion unsur kimia sehingga tumbuhan dapat memproses mineral sesuai kebutuhan. Berdasarkan prinsip kerja tersebut, ilmuwan mengaplikasikan pada alat pemurni air. Dengan alat pemurni air, kita dapat memurnikan air melalui proses yang hampir sama. Dari filtrasi melewati karbon aktif hingga pemisahan unsur-unsur zat kimia dengan ionisasi sehingga dihasilkan air murni yang layak dikonsumsi. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.